Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ikade Junedi Putra, calon guru penggerak Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berasal dari Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Menengah. Pada kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi konseptual mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajar. Jadi silahkan menyaksikan. Terima kasih. Terkadang tujuan kita mempelajari sesuatu tidak hanya kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri, tapi jauh alangkah baiknya bila pengetahuan yang kita dapatkan dapat berguna bagi orang di sekitar kita atau bagi orang lainnya. Pengetahuan yang kita berikan atau yang kita bagi akan menjadi sebuah inspirasi untuk mereka pula dalam menjadi sebuah solusi bagi permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi. Dalam hal ini, yaitu bagaimana saya membagikan atau mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini terhadap warga sekolah ataupun pada komunitas saya. Salah satunya adalah dengan seringnya saya menceritakan secara langsung pengalaman atau pengetahuan yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini. Pada berbagai kesempatan, pada warga belajar di sekolah ataupun pada komunitas saya. Salah satunya juga adalah dengan seringnya saya membagikan tugas yang telah saya buat dalam guru penggerak ini yang berupa link video ataupun berupa gambar-gambar infografis pada grup sekolah, grup komunitas, ataupun grup kelas yang saya ampuh. Seperti juga ketika diskusi atau berkoordinasi bersama Bapak Kepala Sekolah ketika melibatkan mereka dalam pembuatan tugas guru penggerak ini. Saya akan sempatkan untuk mengenalkan dan menceritakan tujuan serta pemahaman yang ingin saya sampaikan dalam tugas-tugas ataupun dalam ilmu-ilmu pada program guru penggerak ini. Selanjutnya, yaitu ketika kami menghadapi suatu masalah yang terjadi di sekolah, seperti mengenai menghadapi masalah murid ataupun kawan guru ataupun masalah-masalah lainnya yang ada pada lingkungan kami. Contohnya, ketika kami mengalami dilema etika dalam komunitas ataupun lingkungan sekolah kami, saya akan menyarankan mereka untuk menggunakan panduan pengambilan keputusan yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini. Jadi tidak hanya mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan, tetapi juga kami langsung menerapkannya bersama warga sekolah ataupun orang-orang lain di komunitas kami. Perjuangan kita sebagai seorang guru untuk mewujudkan murid merdeka tentunya diawali dari keyakinan yang kuat disertai dengan tindakan yang pasti atau nyata untuk melayani murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya di tengah perjalanan mungkin atau pasti kita akan dihadapkan dalam mengambil sebuah keputusan yang terbaik dalam sebuah dilema yang kita hadapi ke depannya. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk memulai langkah-langkah awal untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Adapun langkah-langkah tersebut menurut saya pribadi adalah yang pertama, yaitu kita harus mendasari keputusan yang kita ambil adalah sesuai dengan visi misi yang telah kita sepakati bersama sebagai acuan kita untuk langkah selanjutnya. Yang kedua, kita wajib menganalisis permasalahan yang kita hadapi sesuai dengan jenis-jenis paradigma dilema etika yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, dapat memilih dan memahami 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yaitu dapat menerapkan 9 langkah
pengambilan dan pengujian keputusan yang diambil dalam dilema pengambilan keputusan dengan bersikap reflektif, kritis, kreatif dalam proses tersebut. Baik, kapan kita akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut? Apakah hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Tentu saja kita akan melakukan hal tersebut atau menerapkan langkah-langkah tersebut bila mana kita sudah dihadapkan dalam suatu keadaan di mana kita menghadapi sebuah situasi yang dilematis dan kita dituntut untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, jadi tergantung situasi seperti itu. Tapi akan tetapi alangkah baiknya kita harus benar-benar memahami langkah-langkah awal yang akan kita lakukan untuk memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Dan juga kita harus segera mencatat rencana dan menganalisis segala kemungkinan yang akan menuntut kita untuk mengambil keputusan yang terbaik serta tepat dan efektif dalam situasi yang dilematis agar kita tidak lupa. Demikian. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tentu saja diperlukan seseorang atau lebih yang akan menjadi teman diskusi kita untuk menentukan apakah langkah-langkah yang akan kita ambil telah tepat atau efektif. Adapun menurut saya pribadi, yang akan mendampingi saya dalam pengambilan keputusan tersebut adalah orang-orang atau pihak yang berhubungan atau terkait dengan situasi tersebut, dan tergantung pula pada situasi yang sedang kita hadapi. Jadi kita harus menganalisis ataupun memahami permasalahan tersebut dan memilah siapa pihak-pihak yang perlu kita ajak dalam pengambilan keputusan tersebut. Mungkin bisa kepala sekolah, kawan guru atau wali kelas, murid, orang tua, komite, anggota komunitas. Dalam hal ini anggota komunitas KKG yang saya pimpin, ataupun orang-orang yang dirasa memiliki pengalaman yang lebih untuk membantu kita dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya mengenai tugas demonstrasi konseptual mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini, dan tidak lupa saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.